Pemirsa, dua pembacok seorang pemuda di kawasan Senen, Jakarta Pusat menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Beruntung pelaku diselamatkan petugas Satpol PP yang berada di lokasi kejadian. Pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda ini berupaya kabur sesaat setelah membacok seorang pemuda di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dari informasi di lapangan diketahui pelaku tiba-tiba saja menyerang salah seorang warga yang tengah santai duduk di atas trotoar jalan. Naas motor miliknya mogok, pelaku kemudian dihampiri puluhan warga yang hendak menghakiminya. Beruntung pelaku diselamatkan petugas Satpol PP yang berada di lokasi sebelum diamuk warga. Warga pun meluapkan emosinya dengan menghancurkan sepeda motor milik pelaku. Sementara kami amankan dua orang tersebut dengan barang bukti senjata tajam yang berupa golok atau parang yang tadi. Bang, itu juga ada yang merayakan begal, apakah itu begal? Sudah ada, korbannya satu. Udah itu dia sudah membacok orang dengan kondisi memang korbannya sedang lagi jadi proses di Polres Jakarta Pusat. Selain mengamankan tersangka, petugas menyita satu unit sepeda motor milik pelaku, sementara polisi masih menyelidiki penyebab aksi pembacokan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga menghancurkan tembok pagar di Jalan Ahmad Bekawan, Medan, Belawan, Sumatera Utara. Warga meminta perusahaan STTJ membuka jalan yang telah dihibahkan pemilik ke warga. Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Belawan Bersatu berunjuk rasa di depan pintu masuk PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC. Masa merusak pembatas jalan sebagai bentuk protes akibat lahan yang diduga diserobot PT SSTJ selama 7 tahun terakhir. Lahan seluas 13.000 meter persegi ini sebelumnya telah dihibahkan kepada masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari dan telah diputuskan Pengadilan Negeri Medan. Sementara itu pihak perusahaan hingga kini belum memberikan keterangan mengenai peristiwa ini. Pemirsa, springbed abal-abal yang dijual keliling kampung membuat geram masyarakat di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi mengungkap springbed ternyata berisi kardus. Seorang warga Pekalongan, Jawa Tengah merasa tertipu usai membeli kasur Pegas atau springbed palsu bermodus cuci gudang yang kerap keliling kampung. Saat dibongkar, tidak ada Pegas di dalam kasur. Kasur hanya dibungkus kain dan kardus serta sedikit diisi busa. Terungkapnya kasus penipuan ini berawal dari salah satu pembeli kasur yang serupa dengan kasur seharga Rp900.000. Namun setelah dipakai, kasur amblas dan rusak. Korban pun mencari dan menemukan penjual kasur serupa meski penjualnya berbeda. Korban berpura-pura membelinya dan langsung membongkar kasur berisi tumpukan kardus itu di depan penjualnya. Kebetulan waktu anggota saya melaksanakan patroli menemukan orang jualan dengan menggunakan mobil yang mana waktu dia lewat ditanya anggota saya, katanya dia jual kasur cuci gudang. Anggota saya tidak mudah percaya, kemudian kasur itu diturunkan, dibuka, ternyata dalamnya kayak gini, jadi abal-abal. Polisi langsung mengamankan ketiga tersangka. Namun ketiganya tidak diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi unsur pidana. Sedangkan barang bukti kasur palsu ini diamankan di markas Polsek Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga Dusun Teluk Ranggau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah diduga menemukan bangkai pesawat Air Asia. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polisi, dan Basarnas diturunkan untuk menyelidiki bangkai pesawat tersebut. Video amatir berdurasi 42 detik ini direkam oleh warga Dusun Teluk Ranggau. Penemuan bangkai yang menyerupai lambung pesawat ini sudah dilaporkan ke Polisi dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan petugas KSOP Kumai menuju lokasi penemuan.
Untuk masalah bangkai tersebut, bangkai apa, kami belum bisa mengatakan. Karena mengingat video yang dikirimkan masyarakat itu, video hanya dari tampak dalam saja. Jadi kami belum bisa menyimpulkan itu bangkai pesawat atau apa, sambil menunggu tim dari KNKT. Besok rencananya tim dari KNKT akan datang kemari sebanyak 2 personil. Kemudian nanti rencananya mereka akan mengambil serpihan dari bangkai tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dengan dilanjutkan dengan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian tadi pagi, Bapak Kapolda juga sudah mengirimkan kami helikopter bersama dengan Dandim, dengan Danlanut. Kami sudah sempat melakukan patroli udara. Namun karena memang sinyal ini sangat susah sehingga kami belum bisa mendapatkan koordinat yang pasti. Sehingga tadi pagi kami belum bisa menemukan untuk lokasi puing tersebut di mana. Nah, kemudian untuk situasi yang lain, untuk puing tersebut itu berada di daerah lumpur kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi tim kami sekarang di sana sedang berusaha melakukan pengikatan supaya puing ini tidak semakin kemana-mana lagi untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya. Rencananya, tim KNKT akan mengecek langsung bangkai yang diduga pesawat tersebut. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Isak tangis keluarga sambut kedatangan mantan personel Trio Macan Caca Sherly yang tiba di rumah duka di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban yang meninggal setelah mengalami kecelakaan beruntun di kilometer 428 tol Semarang Solo dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Kesedihan keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Caca Sherly, mantan personel Trio Macan yang meninggal dunia usai kecelakaan beruntun di kilometer 428 tol Semarang Solo, tiba di rumah duka di perumahan Kedung Turi, Taman Sidoarjo. Ibunda Caca histeris kehilangan putrinya. Caca Sherly merupakan putri sulung dari pasangan Agus dan Eka. Kepergian korban untuk selamanya mengejutkan orang tua dan keluarga. Sebelumnya jenazah Caca Sherly disolatkan di masjid tak jauh dari rumah duka. Jenazah akan dimakamkan Selasa malam di pemakaman umum Wage Sidoarjo tak jauh dari rumah duka. Mantan personel Trio Macan Caca Sherly meninggal dunia setelah alami kecelakaan beruntun di kilometer 428 tol Semarang Solo pada Senin. Sebelumnya Caca sempat mengalami luka berat dan dirawat di RSUD Ungaran, Jawa Tengah. Kecelakaan yang terjadi di ruas tol melibatkan 7 kendaraan. Penyelidikan sementara kecelakaan diduga akibat cuaca buruk yang menghalangi jarak pandang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Video deklarasi Tentara Allah di sebuah masjid di Ciamplas, Bandung Barat viral di media sosial. iNews Malam kembali sesaat lagi.